Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan P3K yaitu tentang kompetensi manajerial. Soal ini terdiri dari 10 soal yang linknya atau link kuisnya ada di deskripsi video ini. Dan yang baru mampir di channel kami jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya supaya bisa mengetahui update-update kuis maupun materi tentang P3K dan CPNS yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang penting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. C. Cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. Yang E. Sangat penting walaupun tujuan tercapai lebih lama, tetapi kedekatan individu harus terbangun kuat. Poin tertingginya ada di D, yaitu cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda atas pentingnya kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi, kekompakan itu cukup penting untuk mencapai supaya tujuan tim itu lebih mudah untuk dicapai. Soal berikutnya, sebagai seorang pemimpin, apakah mengomunikasikan perasaan itu penting? A. Tidak perlu, pemimpin dilihat dari kinerja. B. Tidak perlu, pemimpin bertanggung jawab akan progres kinerja, bukan tentang permasalahan pribadi. C. Terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. D. Perlu, karena bisa jadi hal tersebut menghambat. Yang E. Sangat perlu, karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Jawabannya adalah yang E, yaitu sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan produktivitas. Jadi, kalau kedekatan antar personil itu sudah terbangun kan otomatis kerjasama itu akan lebih mudah dan tentunya akan mempengaruhi hasil kinerja dari suatu tim tersebut. Soal berikutnya nomor 3, mana hal yang lebih penting menurut Anda sebagai pemimpin? Yang A. Lead by example. Yang B. Merasakan bersama kinerja tim. Yang C. Peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim. Yang E. Kinerja dan progres. Jawabannya adalah yang A, yaitu lead by example atau memberi contoh ini. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan produktivitas. Jadi, sebagai pemimpin itu kita harus dapat memberi contoh kepada bawahan. Nanti kalau sudah diberi contoh, otomatis kan bawahannya mau tidak mau atau secara sukarela akan mengikuti pemimpinnya. Soal nomor 4, jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikan? A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. B. Keputusan pemimpin adalah mutlak. C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. Yang E. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Jawaban yang benar adalah mendiskusikan dengan anggota lainnya. Ini sudah jelas juga. Soal ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Anda sebagai pimpinan ketika terjadi masalah yang terjadi dalam tim yang dapat mengakibatkan kendala tercapainya tujuan organisasi. Berdiskusi ini adalah pilihan yang paling tepat karena dengan berdiskusi maka masalah di dalam tim akan terselesaikan.
Soal nomor 5 berikutnya. Anda sering mengingatkan bawahan Anda untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Yang A, Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan. Yang B, karena Anda atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi Anda sendiri. Yang C, Anda sesekali melakukan kekeliruan tersebut. Yang D, peraturan tersebut khusus untuk pegawai yang setingkat dia. Yang E, lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan. Ini sesuai di soal yang sebelumnya bahwa pemimpin itu harus memberi contoh. Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda atas pentingnya kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi, kalau bawahannya tidak boleh melakukan kekeliruan, Anda pun juga tidak boleh melakukan kekeliruan karena bawahan itu atau pemimpin itu adalah panutan dari bawahannya. Soal nomor 6, sebagai seorang pemimpin, apakah Anda selalu memberitahu setiap informasi kepada anggota? Yang A, selalu, karena transparansi itu penting dalam tim. Yang B, tidak semua informasi, hanya yang bersifat umum dan yang lain berhak untuk mengetahui. Yang C, hanya menginformasikan secara umum dan tersirat. Yang D, hanya memberitahukan jika ditanya. Yang E, saya tidak pernah menginformasikannya, karena itu adalah kewajiban saya sebagai pemimpin. Jawabannya adalah yang B, tidak semua informasi, hanya yang bersifat umum dan yang lain berhak untuk mengetahuinya. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan memimpin dengan bijaksana. Jadi, dia tidak selalu, tetapi tidak semua informasi itu hanya yang bersifat umum dan yang lain berhak untuk mengetahui karena kalau semuanya memang benar itu transparansi, tapi nanti kan rahasia-rahasia perusahaan atau rahasia yang tidak boleh keluar ke ranah publik nanti bisa bocor. Jadi yang B. Soal berikutnya, bagaimana Anda membagi tugas kepada bawahan Anda? Yang A, saya membaginya sesuai kepribadian dan sifat. Yang B, saya membaginya sesuai minat dan keinginan. Yang C, saya membaginya sesuai keahlian dan keterampilan. Yang D, saya membaginya dengan pertimbangan minat dan kemampuan. Yang E, saya membaginya sesuai posisi masing-masing. Jawabannya adalah yang D, yaitu saya membaginya dengan pertimbangan minat dan kemampuan. Pembahasannya, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mendelegasikan tugas dan wewenang dalam kelompok Anda. Mungkin yang C ini merupakan salah satu pilihan Anda, tetapi kalau punya keahlian dan keterampilan tetapi minat dan kemampuannya itu kurang, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Ini kemampuan ini termasuk dalam keahlian dan keterampilan, tetapi ditambah dukungan dengan minatnya. Jika orang berminat itu pasti walaupun tidak bisa belajarnya atau belajarnya itu bisa lebih walaupun tidak bisa karena mempunyai dorongan minat itu. Soal nomor 8, ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil optimal gara-gara ada satu anak buah saya yang melakukan kesalahan, maka yang A, saya tidak dapat dipersalahkan. Yang B, itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Yang C, anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. Yang D, bagaimanapun juga sebagai pimpinan proyek, saya pun turut bertanggung jawab. Yang E, hal itu menjadi kekeliruan anak buah saya semata. Jawabannya adalah yang D, bagaimanapun juga sebagai pimpinan proyek, saya pun turut bertanggung jawab. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui usaha Anda untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah dalam kelompok. Jadi, apapun yang dilakukan anak buah itu, maka tanggung jawabnya ada di pimpinan. Jadi, walaupun ada anak buah yang
melakukan kesalahan, tetapi Anda sebagai pimpinan harus ikut bertanggung jawab karena anak buah itu merupakan kendali yang mengendalikan adalah Anda. Jadi kalau ada kesalahan juga berani untuk bertanggung jawab. Soal nomor 9, jika menjadi pemimpin apakah mengakui kesalahan itu dibutuhkan? Yang A sangat dibutuhkan, yang B dibutuhkan jika memang bersalah, yang C terkadang dibutuhkan tergantung situasi lingkungan, diri, dan tim, yang D tidak terlalu dibutuhkan karena kesalahan harus segera diselesaikan, yang E tidak dibutuhkan karena pemimpin harus bertindak benar. Jawabannya adalah yang A sangat dibutuhkan. Tujuan soal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Anda sebagai pimpinan ketika melakukan kesalahan. Jadi, kalau Anda sebagai pemimpin dan melakukan kesalahan, maka Anda harus mengakui kesalahan itu. Jadi, mengakui kesalahan seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan karena kalau tidak mengakui kesalahan nanti akan ada kesalahan-kesalahan yang lain yang berakibat pada sebuah organisasi. Soal terakhir, apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk sebagai pimpinan diskusi? Yang A. Anda memberi orang lain pertanyaan menantang saat kami bekerja sama. Yang B. Anda memberi pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal lalu sebagai pengamat. Yang C. Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. Yang D. Anda selalu memberi gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi. Yang E. Anda cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. Jawabannya adalah yang B, yaitu Anda memberi pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal lalu sebagai pengamat. Soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif Anda ketika berada pada situasi yang memaksa Anda untuk mengambil keputusan. Jadi, mengapa jawabannya adalah yang B? Karena sebagai pimpinan itu mungkin yang paling aktif itu yang D, tetapi sebagai pemimpin memberi gagasan dan solusi itu bukan tugasnya pemimpin, tetapi anggota rapat atau anggota diskusi. Jadi sebagai pimpinan itu kita hanya bisa memberikan pernyataan dan pertanyaan yang memancing. Lalu setelah berdiskusi berjalan, kita sebagai pengamat, lebih tepatnya kita hanya sebagai moderator, nanti yang pasnya kita hanya sebagai pengamat, tetapi kita memberi pernyataan dan pertanyaan agar diskusinya bisa berjalan dengan baik. Kalau kita diam, otomatis kan diskusinya tidak akan berjalan. Jadi yang paling tepat adalah yang B, Anda memberi pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal lalu sebagai pengamat. Cukup sekian pembahasan kuis kompetensi manajerial untuk P3K. Nantikan kuis-kuis berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa di-share ke sanak saudara Anda. Jika ada salah kata atau dalam pembahasan ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.